Nico, deve resta con noi, no? Non posso parlare niente, ma solo Nico deve resta con noi. Setelah sukses rebut tiket Liga Champions dari raksasa Serie A seperti AC Milan dan Juventus, Como 1907 sekarang benar-benar gaspol penuh ambisi. Klub asal Danau Como ini nggak mau cuma numpang lewat di Eropa. Mereka pengen banget mewakili nama Como dengan sebaik-baiknya dan nggak mau menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Tim asuhan Fabregas ini ingin buktiin kalau mereka memang layak jadi wakil Italia di pentas Eropa. Bukan cuma ikut-ikutan, tapi siap ngasih perlawanan dan bahkan mimpi besar. Siapa tahu suatu hari bisa menggendong trofi UCL. Semangatnya sudah terbangun tinggi banget. Euforianya di kota kecil ini lagi memuncak. Pas arak-arakan perayaan, Presiden Mirwan Suarso turun langsung bareng ribuan fans. Teriak-teriak soal keinginan mempertahankan bintang-bintang kunci. Yang paling jadi sorotan tentu saja adalah Nico Paz. Gelandang muda yang meledak bareng Cesc Fabregas ini jadi simbol perjuangan Como musim ini. Proyek-proyek besar pun langsung jalan dengan sokongan dana kuat dari Jarum Group. Como mulai bergerak cepat. Mulai dari usaha keras tahan Nico Paz dari incaran Real Madrid, rencana upgrade stadion, sampai mereka juga incar talenta-talenta muda berkualitas lainnya. Semuanya demi membangun tim yang siap tempur di Liga Champions dan Serie A. Lantas apakah Florentino Perez akhirnya tak berkutik? Atau Madrid terpaksa tunduk lihat kekuatan finansial dan ambisi Jarum di balik Como? Sebuah impian yang tercapai memang nggak boleh disia-siakan. Apalagi ini adalah mimpi yang diperebutkan ratusan klub selama puluhan tahun di Italia. Makanya nggak heran, Como 1907 kini sedang jor-joran banget demi bisa bersaing di level Eropa untuk kali pertama. Mereka ingin cari jati diri, buktiin kalau punya kapasitas beneran buat main di Liga Champions. Setelah merebut tiket UCL dari raksasa Serie A seperti AC Milan dan Juventus, Como 1907 sekarang benar-benar gaspol penuh ambisi. Klub asal Danau Como ini gak mau cuma numpang lewat atau jadi pelengkap di pentas Eropa. Mereka pengen mewakili nama Como dengan sebaik mungkin dan memanfaatkan kesempatan emas ini seoptimal mungkin. Musim 2025-2026 ini berakhir dramatis. Di matchday terakhir, Como menang telak 4-1 lawan Cremonese. Sementara Milan kalah dan Juventus cuma imbang. Hasil ini bikin mereka finish di posisi keempat dan lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 119 tahun sejak sejarah klub. Dari Serie D naik ke UCL dalam waktu singkat. Ini sungguh dongeng modern yang lagi jadi kenyataan. Euforia langsung meledak di kota kecil pinggir danau itu. Arak-arakan bus perayaan berlangsung sangat meriah. Ribuan fans pun turun ke jalan, suasananya emosional banget. Presiden Mirwan Suarso ikut turun langsung bareng pemain dan staf. Di tengah sorak-sorai massa, ia terbuka banget soal keinginan mempertahankan bintang-bintang kunci, terutama Nico Paz. Fans kompak yel-yel Nico Stay sambil memuji Pak Mirwan sebagai Calon Presidente, yang berarti hanya ada satu presiden. Deve resta con noi, no? Non posso parlare niente, ma solo Nico deve resta con noi. Grazie mille per questo sogno. Ya, Nico Paz memang jadi rebutan utama. Didatangkan dari Real Madrid tahun 2024, seharga sekitar 6 juta euro. Gelandang Argentina ini langsung meledak di bawah arahan Cesc Fabregas. Musim ini, kontribusinya gila-gilaan. Pemain 21 tahun ini mencatatkan gol penting, assist, dan dinobatkan jadi gelandang terbaik Serie A.
mengalahkan pemain-pemain bintang senior layaknya McTominay, Kevin De Bruyne, hingga Luka Modric. Menariknya, ia merasa sangat nyaman di Como dan terbuka ingin bertahan untuk merasakan Liga Champions bareng tim ini. Namun, Real Madrid punya klausul buyback 9 juta euro yang masih aktif. Madrid sudah kasih sinyal kuat bakal mengambilnya kembali. Bahkan kabarnya, Florentino Perez melihat PAS sebagai salah satu signing awal musim depan. Apalagi Jose Mourinho memang jadi pelatih baru. Mourinho disebut sangat suka dengan profil PAS. Di sini ceritanya makin seru. Como dan Mirwan Suarso nggak mau langsung menyerah. Dengan dukungan finansial kuat dari Jarum Group, mereka berusaha keras buat tahan PAS. Mirwan bilang keputusan akhir tetap di tangan Madrid, tapi ia dan Fabregas sangat ingin PAS jadi bagian penting proyek jangka panjang. Dan Nico PAS pun juga sangat ingin bertahan, membuat Madrid mungkin harus menunggu setidaknya 1 musim lagi jika sang pemain nggak mau pindah dulu. Ini bukan sekedar keberuntungan 1 musim. Como sedang membangun proyek besar yang serius dan visioner. Cesc Fabregas jadi otak di balik semua ini. Ia suka mengembangkan talenta muda, main dengan rata-rata usia tim yang masih sangat muda, dan pakai pendekatan data-driven. Mirwan Suarso sebagai presiden punya visi jangka panjang yang jelas. Ia ingin menjadikan Como sebagai klub premium, profitable, sekaligus kompetitif di level Eropa. Semua itu dilakukan sambil memanfaatkan lokasi indah Danau Como sebagai daya tarik sport tourism. Makanya, Como nggak mau terburu-buru belanja gila-gilaan. Mereka lebih fokus membangun fondasi yang kuat dan sustainable untuk jangka panjang. Dan salah satunya mempertahankan aset terbesar mereka, yakni Nico PAS. Karena menurut Mirwan, dampak Nico di klub bukan cuma soal hasil atau gol, tapi juga menarik fans yang makin bergairah dari berbagai negara, terutama dari Amerika Latin yang makin mengenal Como. Tuh ya. Beda-beda bro ya, karena Ya. fans kita kan dari bermacam negara gitu. Kalau Eropa Latin dan itu mungkin Nico PAS yang Nico paling PAS, memberikan ya. dampak. Tapi sekarang Baturina juga menjadi dampak yang sangat kuat buat kita. Ya. Dua itu sih mungkin bro, dua pemain itu yang benar-benar membuat kita makin dilirik. Tapi rata-rata ya, sayap kanan kita si Asan Diao yang baru pemain 20 tahun. Waktu musim lalu kan dia datang di musim dingin langsung mencetak 8 gol setengah musim. Jadi dia juga menjadi nama yang naik juga waktu itu gitu. Fondasi berkelanjutan dan incar banyak bintang muda lain. Proyek ini ditopang oleh beberapa pilar utama. Pertama, stabilitas pelatih. Cesc Fabregas mendapatkan kontrak panjang dan menjadi bagian inti dari proyek ini. Pelatih asal Spanyol itu sudah memberikan hasil luar biasa. Dan Como bahkan sudah menyiapkan succession plan kalau suatu saat ia pergi ke klub lain. Kedua, infrastruktur. Stadion Sinigalia sedang dalam proses upgrade besar-besaran. Meski begitu, untuk UCL musim depan, Como kemungkinan besar masih harus meminjam venue sementara, seperti Mapei Stadium. Ketiga, keuangan yang solid. Dengan dukungan penuh dari Jarum Group, Como bisa menjaga keseimbangan finansial fair play UEFA sambil tetap agresif di bursa transfer. Karena itu, meski ada kemungkinan kehilangan Nico PAS, Como sudah menyiapkan rencana cadangan yang matang. Mereka tetap mengincar talenta muda berusia 20-26 tahun yang punya nilai tinggi dan cocok dengan filosofi permainan Fabregas untuk menghadapi jadwal padat Liga Champions dan Serie A. Beberapa nama yang paling sering dikaitkan saat ini adalah Yeremay Hernandez, winger kreatif berusia 23 tahun dari Deportivo La Coruña. Ia menjadi target prioritas Fabregas setelah mencetak 11 gol plus 10 assist di Segunda Division. Como bahkan sempat siap mengeluarkan klausul rilis yang cukup tinggi, meski Yeremay sendiri belum mau pindah untuk saat ini. Selain itu, ada Pietro Comuzzo, bek tengah muda berusia 21 tahun dari Fiorentina yang solid dan cocok untuk kuota home ground. Lalu Fabio Miretti, gelandang box to box, 22 tahun asal Juventus yang bisa menambah nuansa Italia di lini tengah. Serta Matias Fernandes Padro, penyerang atau winger cepat berusia 21 tahun dari Lille yang sudah terbiasa bermain di Liga Top Eropa. Como gerak cepat, upgrade stadion.
Gak cuma soal pemain dan pelatih, Como juga gerak cepat di luar lapangan. Saat ini mereka sedang gencar melakukan upgrade Stadion Giuseppe Sinigalia, markas ikonik yang terletak persis di pinggir Danau Como. Proses renovasi ini memang lagi jadi sorotan. Video demolisi dan pembongkaran kurva Como atau stand utama sempat viral di media sosial. Bahkan konten kreator asal Indonesia, Ganindra Bimo, ikut menjadi saksi langsung. Ia sempat datang ke stadion dan mendokumentasikan suasana saat sebagian tribun sedang dibongkar untuk diganti struktur permanen yang lebih modern dan kokoh. Tujuannya jelas memenuhi standar UEFA kategori 4 supaya Sinigalia layak jadi venue Liga Champions. Kapasitas stadion akan naik dari sekitar 12.000 menjadi 12.379 kursi, ditambah perbaikan pitch, area media, hospitality, pencahayaan, dan aksesibilitas. Meski begitu, renovasi mendesak ini diperkirakan belum selesai total untuk laga-laga awal UCL. Como kemungkinan besar bakal meminjam Mapei Stadium, markas dari Sassuolo, sebagai venue sementara di awal musim. Langkah ini menunjukkan keseriusan Mirwan Suarso dan Jarum Group. Mereka nggak mau cuma ikut serta di UCL, tapi juga ingin punya markas yang representatif dan siap jadi kebanggaan kota Como di kancah Eropa. Yo guys, gue sekali lagi di depan stadion Como Sinigalia yang stadion Group. Mantan-mantan Como dari Kobarga sekarang di Liga Persib masuk. Let's go. Ini dia guys, kenapa di renov? Regulasi UEFA itu kita harus punya lockdown concrete kalau kita seperti sistem Korea ya. Nah kayak gini tuh belum masuk ke standar UEFA. Can I have this? Ya? Itulah gambaran lengkap proyek Gila Como 1907 menjelang debut bersejarah mereka di Liga Champions. Dari perebutan Nikopas melawan Real Madrid, ambisi mempertahankan bintang, target transfer muda, hingga renovasi stadion yang sedang berjalan cepat, semuanya menunjukkan satu hal, bahwa Como gak datang ke Eropa untuk sekedar ikut-ikutan. Dengan kekuatan finansial Jarum Group di belakang, visi Mirwan Suarso yang jangka panjang, sentuhan Cesc Fabregas, dan semangat fans yang luar biasa, klub kecil asal Danau Como ini sedang berusaha mengubah dongeng menjadi kenyataan yang sustainable. Bukan cuma ingin survive, tapi ingin membuktikan bahwa mereka memang layak berdiri di pentas tertinggi Eropa. Tentu, perjalanan ini masih panjang dan penuh tantangan. Jadwal padat, skuad muda yang butuh pengalaman, serta kemungkinan kehilangan pemain kunci seperti Nikopas adalah ujian berat yang harus dihadapi. Namun, justru disitulah letak keindahannya. Como datang dengan cerita yang berbeda. Cerita tentang kesabaran, ambisi, dan kerja keras dari bawah. Yang pasti, musim 2026-2027 bakal menjadi chapter paling seru dalam sejarah modern Como 1907. Dari pinggir Danau Como yang indah, sebuah klub sedang berusaha mengukir nama di peta sepak bola Eropa. Apapun hasilnya nanti, perjalanan ini sudah layak diapresiasi.